Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 12 SMK Muhammadiyah Wonosari. Eh, Hari ini kita akan mulai belajar seperti yang sudah disampaikan waktu kontrak belajar dan sosialisasi KIKD. Hari ini kita akan memulai di pertemuan kedua ini untuk membahas KD yang pertama. Oke, KD yang pertama saya buka dulu. 3.1 dan 4.1 ya. 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang. Di situ sudah disampaikan secara lebih detail, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, kita mulai saja langsung. Sebelum kita belajar tentang jarak, sebelum masuk ke jarak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan menghitung jarak itu antara dua titik, antara titik dengan garis dan titik dengan bidang. Jadi kita harus tahu apa itu titik, garis, dan bidang, utamanya di bangun ruang. Dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah unsur-unsur kubus. Baik, kenapa kubus? Karena ini paling mudah. Sebenarnya bangun ruang yang akan kita pelajari tidak hanya kubus, ada banyak bangun ruang yang nanti akan kita pelajari, tapi untuk memulainya kita pilih yang paling mudah, yaitu kubus. Kita mulai saja unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus ada yang berupa titik, ada yang berupa garis, dan ada yang berupa bidang. Kita mulai dari yang pertama, yaitu yang berupa titik terlebih dahulu. Oke, silahkan diperhatikan di layar. Di sini sudah saya gambarkan sebuah kubus ABCD EFGH namanya ya, karena titik sudutnya ini namanya ABCD EFGH. Kemudian yang disebut dengan titik sudut, yang pertama yang berupa titik, unsur kubus yang berupa titik adalah titik sudut. Titik sudut itu ya namanya juga sudut, pasti dia berada di pojok. Nah, titik-titik pojoknya ini. Titik A, ada titik B, ada titik C, titik D, E, F, G, H. Nah, ini namanya titik sudut. Kemudian yang kedua, unsur kubus bisa berupa garis. Nah, yang berupa garis ini banyak. Ada yang namanya rusuk. Rusuk ini misalnya AB. Nah, garis AB. Garis antara titik A dan titik B. Garis AB. Kemudian ada BC. Nah, ini AB, BC, ya. Terus ada EF. Nah, ini ada FG, ada GH, dan yang di sebelah sana, di belakang juga ada. Ini kubusnya kalau kita balik-balik seperti ini. Ini ada CG, nah, ada AD, nah seperti ini. Ini nanti kalian hitung, nanti ada tugas setelah video ini, kalian hitung berapa banyaknya rusuk dalam sebuah kubus gitu. Kemudian yang kedua, selain itu yang berupa garis itu ada yang namanya diagonal sisi. Diagonal sisi itu contohnya seperti ini, misalnya, nah seperti ini. Garis BE itu adalah diagonal sisi atau bisa disebut juga diagonal bidang.
Sama saja, diagonal bidang atau diagonal sisi itu adalah garis diagonal tapi yang menempel pada dinding-dindingnya, dinding-dinding kubus ya. Ini seperti misalnya BE, ini dia menempel di dinding kubusnya. Kemudian ada lagi seperti ini, AF yang berwarna hitam ya, garis hitam itu AF. Ini juga diagonal sisi atau diagonal bidang dalam sebuah kubus. Kemudian bukan hanya di sisi sini, nanti ada lagi yaitu di sebelah yang sana, di belakang sana, FH. Pokoknya yang nempel-nempel di dindingnya ya, nempel-nempel di sisi kubusnya. Nah itu namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian ada lagi yang masih berupa garis, yaitu ada yang namanya ini diagonal ruang. Diagonal ruang. Diagonal, dia garis diagonal tapi dia ada di dalam. Yang dia menembus ruang, dia melewati ruang. Nah, seperti itu diagonal ruang. Yang hitam, yang garis putus-putus di dalam itu ya. Kemudian ada juga, nah seperti ini, BH, garis BH itu juga disebut diagonal ruang itu. Kemudian yang ketiga, unsur kubus bisa berupa bidang. Yang berupa bidang ini yang pertama adalah bidang sisi. Bidang sisi itu yang dinding-dindingnya ya, dindingnya. Dinding dalam arti tidak selalu yang di samping ya, bisa yang di atas juga, bisa yang di bawah juga gitu. Jadi dinding yang di sini saya kasih warna misalnya hitam biar terlihat berbeda. Nah ini AEHD. Jadi cara penyebutannya, cara penyebutan bidangnya adalah memutar. Kalau dari A kemudian A, E, H, D. Tidak boleh disebut A, E, D, H. Nah, tidak bisa ya. Penyebutannya harus melingkar. Harus berotasi gitu ya. A, E, H, D. Begitu. Kemudian ada lagi yang di sini. Nah, ini saya kasih warna lagi hitam biar terlihat. Nah, ini juga dindingnya. Nah, A, B, C, D gitu. A, B, C, D. Ini. Kemudian yang di sebelah sana. Nah, ini juga. Ini juga. Nah, ini juga namanya bidang sisi. CDHG. CDHG itu bidang sisi. Oke, kemudian setelah itu ada yang terakhir adalah bidang diagonal. Jadi dia bidang tapi dia menembus ruang gitu. Nah, contohnya seperti ini. Yang bidang diagonal. Jadi dia bidang tapi dia menembus ruang. Nah, seperti ini. Ada bidang ABGH. ABGH ya. Saya beri warna biar terlihat. Nah, itu yang berwarna biru atau biar lebih gelap yang berwarna hitam. Nah, yang berwarna hitam itu disebut bidang diagonal. Nah, bidang diagonal bukan hanya ini ya. Nanti ada bidang diagonal lain, nanti kalian cari ada berapa banyak bidang diagonal. Kemudian saya contohkan lagi satu lagi yang bidang diagonal ya. Oke, saya contohkan lagi untuk bidang diagonal yang lain. Bidang diagonal yang lain bisa dari sini, dan sini. Nah, seperti ini.
Yang tadi saya hapus dulu. Yang atas tadi ya. Yang ini. Nah, seperti ini. Nah, yang di dalam itu AE ya. AE GC. Nah, AE GC ini juga bidang diagonal. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Kalian bisa pelajari lagi, kalian bisa cari materi dari mana saja, tidak hanya dari apa yang diberikan oleh guru di kelas. Kalian bisa searching di Google, kalian bisa cari di YouTube. Nah, itu untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi ini. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi di bawah, di Google Form di bawah video ini. Pastikan kalian mengerjakan dengan teliti, dengan jujur, dan semoga hasilnya memuaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.